balik lagi nih di program Obat, obrolan sehat. Nah, di Obat kali ini kita pengen bahas sesuatu nih tentang anak-anak kekinian nih, anak-anak remaja kekinian gitu yang gaul-gaul. Oke, kita mau bahas tentunya dengan seseorang yang tidak asing loh untuk teman-teman remaja. Soalnya sering nih ke sekolah-sekolah. Siapa coba? Ingat nggak? Kalau ingat komen ya di bawah ini. Oke, nah kita kenalan dulu yuk supaya jangan menerka-nerka. Oke Bu, boleh diperkenalkan dirinya? Ya, terima kasih Kak Cynthia. Perkenalkan, nama saya Diharawati. Saya bertugas sebagai penanggung kesehatan anak sekolah dan remaja. Salam jumpa. Nah, halo Bu Hera. Oke Bu Hera, ini kan kita mau ngobrol ini tentang remaja-remaja kita nih ya. Karena kita belum bisa ke sekolah ya Bu ya. Betul sekali. Dan kita aja di sini nih pakai masker gitu ya. Pasti kita mesti pakai masker Bu. Kita aja nih di sini. Nah, tidak hanya kita Kak Cynthia, tentu teman-teman kita remaja di luar sana juga harus pakai masker. Oh iya Bu. Karena itu adalah merupakan protokol kesehatan diri salah satunya. Tapi masih banyak ya Kak Cynthia salah-salah yang lainnya yang harus kita patuhi atau kita ikutin aturan protokol kesehatan. Oh padahal kan katanya Bu nih remaja dan anak-anak tuh kan kayak imunitasnya kayak kuat, terus nggak perlu lah kayak pakai ini masker gitu. Betul sih Kak. Remaja sekarang diprediksi lebih kuat stamina atau lebih kuat. Tetapi angka penderita atau ODP atau PDP pada remaja itu ternyata sangat tinggi loh Kak. Artinya remaja pun beresiko menularkan dan tertular. Jadi dirinya sendiri tuh sebenarnya udah ada virus gitu ya Bu ya, cuman emang dianya nggak berasa sakit gitu maksudnya ya. Ada beberapa yang seperti itu Kak, orang tanpa gejala, terutama remaja-remaja kita saat ini. Oh jadi remaja juga bisa ya Bu menularkan ke orang lain? Nah tentu bisa Kak, jadi remaja juga beresiko tertular dan menularkan. Oh gitu. Oke. Jadi salah satunya dengan memakai masker bisa ini ya menyelamatkan dunia. Misinya remaja sekarang itu Kak. Kayak kalau rebahan juga kan Bu, itu misi remaja menyelamatkan dunia dengan rebahan aja deh gitu. Nah itu dia Kak. Nah dilema nih, sempat remaja mengeluarkan slogan yuk rebahan aja yuk gitu ya. Ternyata tidak cukup Kak Cynthia, hanya rebahan aja. Ada beberapa termasuk salah satu tadi wajib pakai masker. Nah remaja sekarang juga selain rebahan, artinya tidak keluar rumah jika tidak diperlukan. Itu sebetulnya artinya si rebahan itu gitu. Nah yang kita harapkan Kak, remaja juga harus melakukan aktivitas fisik atau wajib olahraga. Wajib olahraga. Oh, olahraganya tuh kalau saya lihat tuh sekarang lagi ngetren naik sepeda ya Bu ya. Nah betul Kak. Kita lihat nih kalau Sabtu atau Minggu lagi weekend, itu remaja-remaja kan senangnya tuh sepedaan dari ujung ke ujung atau dari mana ke mana. Nah itu sangat bagus. Tapi remaja di rumah perlu diingat, bersepeda sudah bagus banget. Tetapi sangat disayangkan setelah selesai bersepeda tidak langsung pulang, tapi malah nongkrong. Nongkrongnya itu tidak jaga jarak, tidak menggunakan masker, makan bersama, yang mungkin kita nggak tahu nih di antara remaja yang kumpul barangkali orang ada yang berisiko menularkan. Oh gitu. Begitu Kak Cynthia. Oke, jadi ada olahraga, pakai masker, apalagi sih Bu yang harus sebaiknya dilakukan oleh remaja nih saat-saat pandemi seperti ini? Nah, selain yang udah kita bahas tadi Kak Cynthia, remaja kita juga wajib cuci tangan pakai sabun. Itu dulu, jangan lupa ya. Nah, selain cuci tangan pakai sabun, remaja kita juga harus istirahat yang cukup dan makan yang cukup. Karena ketika makan yang cukup, dengan sendirinya remaja kita pun staminanya akan semakin bagus. Semakin bagus, semakin kuat gitu ya Bu ya. Ternyata jadi remaja juga mesti menyadari hal itu juga ya Bu ya. Harus. Karena remaja adalah generasi penerus kita Kak. Benar supaya nanti jadi pemimpin lagi ya di kemudian hari ya Bu ya. Dan yang terpenting adalah protokol kesehatan diri harus diikuti. Oke. Tapi Bu emang kenapa sih harus sampai segitunya? Emang ada apa sih dalam tubuh remaja tuh pada saat remaja tuh
emang tubuh tuh lagi seperti apa sih gitu sampai mesti dijaga banget. Nah, Kak Cynthia, ternyata remaja kita itu beberapa hal yang terjadi ketika proses remaja. Karena kita tahu Kak, remaja itu adalah masa pubertas, masa transisi, atau kalau orang di luar sana bilangnya masa akil balik. Nah, ketika masa akil balik ini banyak hal yang berubah pada remaja, tidak hanya fisik. Banyak perubahan gitu ya Bu ya? Betul Kak. Apa aja sih Bu yang berubah tuh maksudnya? Nah, selain fisik, jadi remaja ini sangat-sangat cepat perubahannya di masa akil balik ini, termasuk perubahan tinggi badan, perubahan berat badan. Tetapi tidak hanya itu aja Kak, itu memang sangat berlangsung cepat. Perubahan psikis juga sangat penting diperhatikan, sosial, spiritual, termasuk nih kematangan seksual remaja. Oke, jadi dari segala aspek itu banyak perubahan ya, seperti mencari jati diri gitu kali ya Bu ya? Betul sekali Kak. Jadi karena banyaknya perubahan itu harus diseimbangkan oleh si remajanya itu sendiri dengan yang tadi tetap mengingat protokol kesehatan diri. Jadi ternyata nggak gampang ya gitu, karena kan untuk mencapai suatu tujuan yaitu mencari jati diri yang nantinya tuh sebagai penerus dari pemimpin-pemimpin kita yang sekarang mesti memiliki stamina yang kuat, jiwa yang kuat gitu ya, mental yang kuat, terus lebih matang lah ya. Tapi Bu, gimana sih bisa ngasih ini nggak Bu, kayak dengan beratnya beban tuh ada tips-tipsnya nggak sih supaya anak remaja ini bisa lebih tangguh gitu? Oke, terima kasih Kak Cynthia. Betul, memang ini tantangan tersendiri nih buat remaja kita ya. Banyak hal ketika sebelum pandemi dan di masa pandemi ternyata banyak perubahan yang harus dilakukan oleh remaja-remaja kita di luar sana. Saya hanya ingin bagi tips nih Kak Cynthia untuk para remaja kita. Ingat aja kata kuncinya, Apa tuh? remaja. Kuncinya remaja ya Bu ya? Jadi kata kuncinya adalah remaja. Oke. Nah, boleh ya kita jelaskan ya Kak ya, apa sih itu remaja gitu. Nah, tips ini sengaja kita singkat supaya remaja di luar sana lebih memahami tentang remaja itu sendiri. Yang pertama adalah R-nya. Rutinitasnya dibangun tetapi dilaksanakan. Rutinitas dibangun dan dilaksanakan. Karena gini nih Kak, banyak remaja hanya buat schedule, jadwal, tetapi nggak dikerjakan. Karena kita tahu memang berubah situasinya sebelum pandemi dengan masa pandemi. Nah itu R-nya ya Kak. Yang kedua E-nya. Emosinya dikenali dan dikelola. Itu yang terpenting buat remaja. Nah, lalu M-nya, mengekspresikan perasaannya. Perlu juga gitu ya, diperlukan perasaan. Karena ternyata banyak loh Kak remaja yang depresi di masa pandemi. Karena ada satu remaja kita nih Kak, tadinya dia sudah mau tampil saat pelepasan, saat wisuda, dia mau perform, ternyata batal semua. Ya ampun. Karena kan wisudanya virtual. Oh iya ya, padahal udah disiap-siapin gitu ya Bu ya? Udah disiapin, sudah matang, latihan udah berbulan-bulan, truk depresi. Nah, kecewa banget. Nah, maka dari itu M-nya itu harus bisa mengekspresikan perasaan. Kalau dipendam sendiri, sebaiknya jangan. ya Bu ya? Itu nanti bisa menjadi nggak sehat jiwanya. Nah, lalu A-nya, ajak teman dan keluarga untuk tetap terkoneksi. Artinya, walaupun di rumah tetap tuh komunikasi dengan teman, tetap komunikasi dengan keluarga. Jangan sampai lost contact. Itu juga beresiko sehingga nanti mengurung diri dengan gadget di kamar. Terkoneksinya tuh lewat apa sih Bu supaya bisa remaja sekarang kan semua pasti gadget ya. Nah, jalin tuh komunikasi by WhatsApp group, by Instagram, dan remaja sekarang kan sangat-sangat cukup memahami media sosial yang sehat. Nah, yang berikutnya nih Kak, J-nya, jaga asupan informasi. Semua informasi yang didapat melalui media sosial, tentu remaja harus mampu untuk menyaringnya. Nah, yang terakhir, A-nya, akses bantuan jika diperlukan. Kalau teman-teman remaja merasa ada
hal yang mengganjal yang perlu dibicarakan atau perlu konsultasi, boleh nih melalui link kita untuk konsultasi online. Oh, oke. Begitu kira-kira Kak Cynthia tipsnya. Luar biasa banget dengan tips dari Bu Hera. Ini remaja-remaja kita bisa makin tangguh nih Bu ya. Bisa lebih tahu apa sih yang mesti dilakukan. Kadang kan karena dari tipsnya Bu Hera nih ada perencanaan, yaitu untuk perkembangan pikiran, ada emosi, perkembangannya perasaan, terus ada sosialnya juga dengan teman. Harus seimbang ya Kak. Dan yang paling terakhir itu bagus juga Bu, kalau memang merasa tidak mampu, gak usah malu ya Bu ya. Iya. Kadang kan malu Bu, gengsi, nanti saya dikata apa lagi. Iya, takut kan? Takut Bu. Ketemu psikolog takut. Ketemu dokter takut. Nanti malu Bu, nanti dikiranya saya dibilangnya lemah, itu gimana Bu? Nah, justru itu ketika sudah tidak mampu untuk mengelola sendiri permasalahannya atau hal yang perlu dikendalikan, yuk akses kami. Silakan kunjungi. Oke, jadi Puskesmas rahasianya kami. terjamin juga ya Bu ya? Pastinya, kan namanya Puskesmas PKPR, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Aduh, luar biasa nih Bu Hera nih, lengkap dan jelas sekali nih. Semoga apa yang udah dikasih Bu Hera nih bisa membantu remaja-remaja kita ya Bu ya. Amin, Kan kita amin. nggak bisa datang ke sekolah Betul. untuk saat ini ya. Nah, mungkin remaja ini punya mungkin ada masalah apa atau mau curhat, boleh juga ya komen ya Bu ya Boleh, di sini ya. boleh sekali. Nah, sebelum kita tutup Bu, katanya Bu ada slogan gitu ya Bu ya? Oh, untuk iya. anak remaja. Oke Kak Cynthia, kita berdiri yuk. Wah, harus Kita dipraktekkan sambut ya, Bu, ya? dengan slogan. Sesuai dengan tips yang pertama nih, dibangun dan dilaksanakan. Iya, betul sekali. Oke. Ya, 1, 2, 3. Remaja sehat, remaja kuat, COVID lewat. Terima kasih Bu Hera sudah berbagi bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah.